Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Puja dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpah nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali dipertemukan di malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Jamaah kajian bumi mengaji yang semoga dirahmati Allah insyaallah. Pada malam hari ini, pada kesempatan kali kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita yang mana kita mengkaji kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dan kita akan melanjutkan di pembahasan hadis 21 dengan tema keutamaan iman dan istiqomah. Insyaallah kajian akan dibersamai oleh beliau guru kita Ustaz Faizal Mista SHM PDI Hafizullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami mengajak kepada jemaah untuk ikut bergabung dalam dakwah Bumiku Mengaji yang ikut men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji seluas-luasnya kepada keluarga maupun rekan dari jamaah. Kemudian kami juga mengajak kepada jamaah untuk terus memperbarui niatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adab dalam bermajelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga dapat mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz nantinya. Kemudian kami juga informasikan kepada jamaah bahwasannya insya Allah kajian kita pada malam hari ini akan terdiri dua sesi, yakni sesi yang pertama sesi materi, kemudian jika masih ada waktu, masih memungkinkan kita akan buka sesi tanya jawab. Sehingga kepada jamaah yang nantinya hendak bertanya, kami silakan bisa bertanya secara langsung dengan rasakan terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, Alhamdulillah Ustaz sudah berada di Zoom kita pada malam hari ini dan juga jemaah juga sudah mulai join di Zoom kita. Tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita langsung berikan kepada Ustadz Faizal Mista. Pada Ustadz, waktu dan layar kami persilahkan. Kalau tetap dari Mas Kurang. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, Syekh Muhammad, beserta tim ya dari Bumiku Mengaji dan juga Ukhuwah, Saung Ukhuwah Umahat ya, USA dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Alhamdulillah pada pekan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang ke-20 ya. Hadis Habib Mas'ud tentang akhlak Islam yaitu sifat malu ya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-21 di antara Jawami'ul Kalim Nabi SAW, yaitu hadis tentang keutamaan beriman dan juga istiqomah di atasnya. Qala muallif rahimallahu ta'ala al-hadisu al-hadi wal-ishrun. Hadis yang ke-21 ya. An Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat yang bernama Sufyan
bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, dia pernah berkata, Qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Aku bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku di dalam Islam satu ucapan yang ucapan itu tidak akan aku tanyakan dari salah seorang pun selainmu. Qala, kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya, katakanlah, amantu billahi summa istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah engkau. Rawahu Muslim. Naam, qala Syekh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala, hadzal hadis kharrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Seperti biasa, ya, beliau akan mentakhrij hadis ini, menyebutkan kualitas hadis ini dari sumber-sumbernya, ya, dan juga syawahid-syawahidnya atau penguat-penguatnya, ya, atau yang semakna dengannya. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim, kemudian Imam Baghawi dari jalan Hisham ibn Urwa dari ayahnya dari Sufyan ibn Abdullah, yaitu dari riwayat Hisham ibn Urwa dari ayahnya dari Sufyan. Siapa Sufyan? Sufyan adalah Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi Al-Taifi, lahu suhbah. Dia adalah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi Al-Taifi, sahabatnya Taif, dari Taif. Dia sahabat, ya. Lahu suhbah maksudnya dia memiliki eh, apa namanya, keagungan sebagai sahabat Nabi SAW. Wa kana amilan li Umar ibn Khattab ala Taif. Dan beliau pernah menjadi gubernur di zaman Umar bin Khattab, ya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ala Taif, di kota Taif. Waqad ruwiya Sufyan ibn Abdullah an wujuhin akhara bi ziyadat. Dan diriwayatkan hadis dari Sufyan ini radhiyallahu taala anhu dari beberapa jalan, ya. Dari beberapa jalan periwayatan yang lain dengan tambahan-tambahan. Seperti dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari riwayat Zuhri, ya, melalui seorang tabi'in bernama Imam Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, masyhur, ya, rahimahullah taala. Dari Muhammad ibn Abdurrahman ibn Ma'is, dan juga dikeluarkan Imam Tirmizi dari Abdurrahman bin Ma'is dari Sufyan bin Abdullah, dia berkata. Jadi ini jalur periwayatan yang lainnya, yaitu dari periwayatan Az-Zuhri dari Abdurrahman ibn Ma'is. Sahabatnya sama, yaitu Sufyan bin Abdullah. Aku berkata, ya Rasulullah, hadisni bi amrin a'tasimu bihi. Ya, cuman lafaz hadisnya beda, ya, dengan yang diriwayatkan Imam Muslim. Yaitu kata Sufyan, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku perkara-perkara yang aku akan berpegang teguh dengan perkara itu. Tidak akan aku lepaskan maksudnya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, Qul, katakanlah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, tsumma istaqim. Kemudian istiqomalah. Jadi di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi kalimatnya Qul Rabbi Allah. Ya. Adapun riwayat Imam Muslim kalimatnya Qul amantu billah. Tsumma istaqim. Kemudian ada pertanyaan yang lainnya. Qultu ya Rasulullah. Kemudian aku katakan, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Apa yang paling engkau takuti dariku? Yaitu amalan-amalan yang bisa membuatku melenceng maksudnya. Apa yang engkau takuti? Fa akhadha bilisani, maka Nabi SAW mengambil lidahnya, ya. Lisani nafsi, mengambil lidah maksudnya menunjukkan apa, melihat apa, mengambil lidahnya. Kemudian Nabi bersabda, hada, ini. Waqala Tirmidzi hasanun sahih. Ini yaitu maksudnya yang dikhawatirkan tergelincirnya
yang aku khawatirkan darimu, yaitu tergelincirnya engkau dengan lisanmu. Ya. Kemudian dikeluarkan Imam Ahmad dan Nasai dari riwayat Abdullah bin Sufyan Ats-Tsaqafi dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Sufyan ibn Ats-Tsaqafi ya, bahwasanya seseorang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni bi amrin fil Islam, perintahkan kepadaku satu perkara atau satu perintah di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ba'daka." Perintah yang tidak akan pernah aku tanyakan tentangnya kepada seorang pun setelahmu. Qala, Nabi bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau. Qultu fama attaqi. Kemudian aku katakan, apa yang aku harus khawatirkan ya Rasulullah? Atau apa yang harus aku jaga? Fa'auma ila lisanihi. Maka Nabi menunjuk lisannya. Menunjuk lisannya. Artinya yang harus engkau khawatir dan yang harus engkau jaga adalah lisanmu ya. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, Qaulul Sufyan ibn Abdullah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Sufyan bin Abdullah kepada Nabi SAW yaitu, Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Katakan kepadaku ya Rasulullah, yaitu satu perkataan dalam Islam yang tidak akan pernah aku tanyakan tentangnya itu kepada salah seorang pun setelahmu. Maksudnya apa? Talaba minhu an yu'allimahu kalaman jami'an li amril Islam. Kafian. Hatta la yahtaj ba'dahu ila ghairihi. Maksudnya beliau, Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, memohon atau berharap Nabi SAW mengajarkan kepadanya satu kalimat. Kalimat yang jami'an di amril Islam. Jami'ul kalim ya. Nabi SAW kan dianugerahi dengan jawami'ul kalim ya. Satu kalimat yang ringkas, yang padat, yang memiliki makna yang sangat agung, yang berkah, yang sangat luas. Ya. Beliau ingin diberikan dan dinasehati, diajarkan dengan kalimat tersebut. Kalimat yang kafian, yang mencukupi baginya untuk dia mengamalkan Islam sampai dia wafat. Sehingga dia tidak butuh lagi setelah Rasulullah SAW wafat untuk bertanya tentang kalimat itu. Maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Di dalam riwayat, wa fi riwayatil ukhra, di dalam riwayat lain, ya riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi tadi dan juga Imam Ahmad melalui Ibnu Syihab, ya periwayatan sanad Ibnu Syihab Az-Zuhri, Qul katakan, Rabbi Allah tsumma istaqim. Kalimatnya Rabbi Allah tsumma istaqim. Hadza hadis ini ya, yaitu kalimat tentang aman tu bila sumastaqim, muntaziun min qaulihi ta'ala, atau qaulihi muntazaun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu qaulu ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalimat ini ya, ini adalah intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Robku adalah Allah, dia beriman ya, dengan semua makna iman kepada Allah. Kemudian mereka berlaku lurus dengan kalimat tersebut ya, mengamalkan konsekuensinya sampai dia tatanazzalu alaihimul malaikatu, sampai dia meninggal. Maka malaikat nanti akan turun kepada mereka ya. Yaitu malaikat akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang tersebut. Orang-orang yang beriman dan istiqomah di atas keimanannya, maka dia akan dapat kabar gembira saat sakaratul mautnya. Para malaikat akan mengatakan, "Alla takhafu, engkau jangan takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih, jangan khawatir ya, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah kalian, bergembiralah engkau dengan surga.
allati kuntum tu'adun, yang sudah Allah janjikan untuk kalian. Surat Fussilat ayat 30. Jadi ini keutamaan beriman dan istiqomah di atas keimanan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudaraku, teguhlah kita, istiqomahlah kita dengan iman kita. Di dalam hati kita, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dimanapun kita berada. Di Amerika, di Eropa, di Asia, di Australia, di Afrika, dimanapun kita berada, teguhlah kita dengan keimanan kita. Jangan terganggu oleh gangguan-gangguan, kekufuran, syubhat-syubhat di kanan dan di kiri. Jangan. Istiqomahlah, bersabarlah. Sampai kapan? Sampai kita dimatikan Allah SWT dengan keimanan tersebut. Maka Allah akan memberikan kabar gembira dengan mengutus para malaikat saat dia sakaratul maut memberikan kabar gembira ini. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan istiqomah dengan mengamalkan imannya itu, maka dia akan diberikan kabar gembira. Para malaikat akan menyambutnya dengan sukacita, dengan sukacita, bergembira, ya, memberikan kabar gembira. Ya. Dan juga firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf, ya, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabbku adalah Allah, orang yang beriman. Kemudian dia istiqomah dengan iman tersebut, dia amalkan sampai dia wafat, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka juga tidak akan bersedih. Mereka itulah penghuni surga. Mereka akan kekal di dalamnya dengan semua kemewahan dan kenikmatannya, kebahagiaannya, sebagai balasan dengan sebab yang mereka amalkan dahulu. Al-Ahqaf 14, 13 dan 14. Kemudian ya, diriwayatkan Imam Nasai di dalam tafsirnya melalui riwayat Suhail ibn Abi Hazm, ya. Haddatsana Sabit an Anas, telah menceritakan kepada kami Sabit dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW qara'a, membaca innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, membaca ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Rabbku. Ucapan Rabbunallah, ucapan orang yang beriman. Artinya dia beriman dengan keimanan yang sempurna, ya. Dia tidak menafikan uluhiyah dan juga tidak menafikan asma wa sifat, ya. Rabbunallah artinya dia beriman, bertauhid, ya, dengan rububiyah Allah, dengan uluhiyahnya, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan beriman kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia istiqomah, maka Nabi SAW bersabda, qad qalahan nasu, sungguh ucapan Rabbunallah itu telah diucapkan oleh manusia. Banyak yang mengucapkan itu. Summa kafaru. Tapi sayang banyak di antara mereka tidak istiqomah. Mereka pun kufur setelah itu. Maka ibu-ibu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, apalagi di negeri-negeri kafir, ya, di negeri-negeri non-muslim, yang banyak syubhat-syubhat, logika-logika, filsafat-filsafat, atau apapun yang bikin meragukan keimanan kita, ya, yang bisa meragukan keimanan ini, kita benar-benar diuji dengan hal tersebut. Maka istiqomahlah, jangan sampai kita melenceng, jangan sampai kita kufur, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Faman mata 'alaiha, siapa yang istiqomah di atas keimanan ini, fahuwa min ahlil istiqomah. Ya, siapa yang istiqomah dengan ucapannya Rabbunallah, dia beriman sampai dia meninggal, dia termasuk orang yang istiqomah. Artinya di sini menunjukkan orang yang beriman, orang yang mengatakan Rabbuna Allah, orang yang beriman, kemudian dia meninggal di atas keimanan tersebut, dialah yang disebut dengan orang istiqomah. Jadi orang istiqomah itu orang yang istiqomah di atas tauhid sampai dia meninggal. Bukan berarti dia sempurna, nggak ada kesalahan. Mungkin dalam kehidupannya pernah melakukan salah. Tetapi kesalahannya itu bukanlah kesalahan dosa besar, kesyirikannya, yang menafikan ke tauhidnya. Dia mungkin dosa-dosa yang lain, kemudian dia bertobat. Kemudian dia terus di atas keimanannya. Dan lafaznya faqala qad qalahan nasu maka kafara aktsaruhum, yaitu manusia telah mengucapkan ucapan Rabbunallah, kemudian banyak di antara mereka kufur. Paman mata 'alaiha, siapa yang
meninggal di atas ucapan Robku adalah Allah, itu ucapan keimanan, fahuwa mimman istaqoma, maka dia termasuk orang yang istiqomah. Berkata Hasanun Gharib, ya, disebutkan oleh perawi bahwa hadis ini Hasan Gharib. Wasuhel, dan Suhel yaitu salah satu perawinya, yaitu Suhel ibn Abi Hazm tadi. Tukul lima fihi min kibal hifzihi. Para ulama mengkritik dari sisi hafalannya. Nah, ada salah satu perawi yang dikritik. Nah, ya, secara sanad mungkin ada kritik dari para ulama, tapi secara makna ini benar. Ini benar. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, nah ini tafsir istiqomah para salaf. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana para salaf menafsirkan Al-Quran, apa makna dari ayat itu, bagaimana mereka memahami dan menafsirkannya, inilah contohnya adalah seperti ini, ya. Ketika Imam Ibn Rajab rahimahullah membawakan perkataan sahabat, yaitu sahabat yang paling agung, yang paling mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam tafsir atau menafsirkan summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Apa yang dimaksud mereka istiqomah dalam ayat ini tadi, ya, surat Al-Ahqaf dan juga Fusilat. Dia berkata, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, lam yusyriku billahi syai'an. Artinya mereka istiqomah tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun sampai mereka meninggal. Jadi istiqomah di atas tauhid sampai mereka meninggal. Maka subhanallah, ya, ini di antara keagungan tauhid. Siapa yang dia istiqomah dengan tauhidnya sampai dia meninggal, dia akan mendapatkan keutamaan ini. Ya, sebagaimana kita kaji dalam kitab tauhid, ya, mulakhas fi syarhi kitab tauhid itu, kita sedang bab itu, ya, keutamaan dan kemuliaan keagungan tauhid. Ya, di antaranya masukkan surga oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Ya. Wa anhu, dan darinya juga, yaitu dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, qala, yang dimaksud dengan istiqomah, dia mengatakan lam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Maksudnya orang yang istiqomah itu orang yang tidak pernah berpaling kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar dia bertauhid, mengesahkan Allah dalam setiap ibadahnya. Wa anhu, dan juga darinya, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan summastaqamu, kemudian mereka istiqomah ala annallaha rabbahum, bahwasanya Allah lah Rabb mereka, annallaha rabbuhum, ya, bahwasanya Allah lah Rabb mereka, yaitu pencipta, pemberi rezeki, kemudian Tuhan yang mereka sembah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi istiqomah menurut para sahabat atau menurut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, istiqomah itu maknanya adalah engkau istiqomah bertauhid. Istiqomah bertauhid sampai engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita mempelajari ilmu tauhid. Dan penting kita mengetahui perbuatan syirik supaya kita nggak jatuh ke dalam perbuatan syirik tersebut, agar kita bisa istiqomah sampai kita meninggal dalam keadaan mengikhlaskan ibadah kita, ya, tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas dengan sanad yang lemah, dia berkata, hadhihi arkhasu ayatin fi kitabillah, yaitu qalu rabbunallahu tsumma istaqamu ala syahadatin alla ilaha illallah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ini merupakan ayat yang paling memberikan, yang paling ringan, yang paling murah, yang memberikan memberikan kelonggaran untuk umat Islam. Yaitu ayat yang mana? Ayat ini, ya. Rabbunallah summa istaqamu, ya. Kemudian istiqomahnya di atas syahadat la ilaha illallah. Jadi sama, Ibnu Abbas radhiyallahu taala juga menafsirkan istiqomah di sini adalah istiqomah di atas tauhid. Warawa nahwahu an Anas wa Mujahid wal Aswad ibn Hilal wa Zaid bin Aslam wa Suddi wa Ikrimah wa ghairihim, dan para sahabat, para tabi'in, ya, dan selain mereka juga meriwayatkan yang semakna dengan ini. Artinya yang dimaksud istiqomah dalam ayat tersebut istiqomah di atas tauhid. Kemudian waruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qara'a hadhil ayat 'alal mimbar. Suatu saat, ya, beliau pernah membaca ayat ini surat Fusilat ini
Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian Umar mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, lam yarau rawaghan as-sa'lab. Mereka tidak pernah berkhianat atau melenceng seperti berkhianatnya sa'lab, rubah ya. Hewan rubah yang suka licik ya, yang suka berkhianat. Jadi yang dimaksud dengan istiqomah ini istiqomah lurus ya, jujur lurus, tidak pernah melenceng, tidak pernah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Tidak pernah dia ria, tidak pernah dia sum'ah, tidak pernah dia menyembah kepada selain Allah. Setelah dia mengetahui ilmu tentang tauhid, mengetahui apa yang hakikat ria, hakikat sum'ah, juga syirik-syirik yang lainnya. Setelah dia mempelajari itu, maka dia tidak pernah lagi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, yaitu tafsir firman Allah summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, istaqamu istiqamu ala adai faraidi. Kemudian ditafsirkan dengan tafsir yang lain ya, bahwa istiqamah di sini adalah istiqamah menunaikan kewajiban-kewajibannya. Naam, ya, kesempurnaan tauhid itu diantaranya melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat 5 waktu, ya, puasa Ramadan, zakat bagi yang sudah ada nisabnya, kemudian eh, haji dan umroh bagi yang mampu. Kemudian setelah itu kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti menuntut ilmu, seperti bagi wanita menutup auratnya, itu adalah bentuk istiqomahnya seorang seorang wanita jika dia menutup aurat sampai dia diwafatkan ya. Wan Abil Aliyah dari Abil Aliyah qala summa akhlasu lahuddina wal amala. Yang dimaksud istiqomah adalah mereka yang mengikhlaskan baginya semua agama dan amalan-amalannya. Wan Qatadah dan dari Qatadah qala dia berkata istaqamu ala ta'atillah. Kemudian mereka istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Al-Hasan dan Hasan ya, Al-Basri rahimahullah taala, idza qara'a hadhil ayah, apabila beliau membaca ayat ini dia berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, ya Allah. Maka karuniakan kami rezeki istiqomah. Berikan kami keistiqomahan sampai diwafatkannya. Wala'alla man qala, dan ya, ada juga kata Ibnu Rajab rahimahullah taala dari para ulama yang mengatakan innal murada istiqomah ala tauhid innama arada tauhid al kamilah. Yang dimaksud dengan istiqomah di atas tauhid maksudnya apa? Maksudnya arada tauhid al kamilah, yaitu melaksanakan tauhid yang sempurna. Alladzi yuharrimu sahibahu 'alan nar, yaitu yang menjadikan orang yang bertauhid sempurna tersebut diharamkan atasnya neraka. Wa huwa tahqiqu ma'na la ilaha illallah. Dan dia adalah benar-benar mengaplikasikan, mengamalkan makna la ilaha illallah. Tauhid yang sempurna artinya dia melaksanakan kewajiban, kemudian menjauhkan yang diharamkan, kemudian dia menyempurnakan kewajiban itu dengan sunnah-sunnah dan meninggalkan yang makruh. Ya. Maka ini adalah tahqiqut makna la ilaha illallah. Karena orang yang mengamalkan makna la ilaha illallah itu memang bertingkat-tingkat juga. Tapi yang paling sempurna adalah yang itu. Melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Ya. Meninggalkan yang haram termasuk kesyirikan, syirik besar dan syirik kecil. Dan juga dosa-dosa besar. Ya. Kemudian tidak berterus-terusan melaksanakan dosa kecil. Ya. Kemudian dia menyempurnakan kewajiban dengan mengamalkan sunnah. Ya, amalan-amalan yang sunnah, kemudian setelah itu dia meninggalkan yang makruh. Ya. Fa'inal ilah huwaladhi yuta'. Karena makna ilah, beliau ingin menjelaskan siapa orang yang benar-benar
mengaplikasikan makna la ilaha illallah. Karena makna di antara makna ilah, ilah itu Tuhan ya, sesembahan. Walladzi yuta' maksudnya adalah dialah yang ditaati, dipatuhi, ditunduki. Fala yu'sah, maka dia tidak dimaksiati. Jadi ilah la ilaha illallah, beliau ingin menjelaskan bahwa orang yang istiqomah di atas tauhid adalah orang yang mengamalkan tauhid secara sempurna. Karena ilah itu, kata beliau, ilah itu adalah yang ditaati. Tuhan itu yang ditaati. Fala yusa, dia tidak dikhianati, tidak dimaksiati. Khasyatan wa ijlalan wa mahabatan wa mahabbatan wa rojaan wa tawakkulan wa du'aan. Dia mengamalkan itu karena takut kepada Tuhannya. Rasa takut akan hukuman dan azabnya. Takut ditinggalkannya. Wa ijlalan wa mahabatan. Dan karena keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang dia sembah tersebut. Wa mahabbatan, dan karena dia mencintai Tuhannya yang dia ibadahi itu, dia sangat mencintainya. Waladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman sangat mencintai Allah. Ya. Karena apa? Dia mencintai karena kesempurnaannya, karena keindahannya, karena kebaikannya. Semua puji-pujian miliknya subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita mencintai yang indah-indah, mencintai, menyukai yang sempurna, dan yang baik kepada kita? Dan siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha baik kepada hamba-hamba? Maka dia sangat mencintai. Jadi untuk menghadirkan cinta kepada Allah itu, hadirkan betapa sempurnanya Rabb kita. Lihat ciptaannya betapa sempurna. Betapa indahnya ciptaannya. Kita kalau sangat mencintai dunia ini, ingat dunia ini adalah ciptaannya. Yang nggak ada apa-apanya dibanding negeri akhirat. Wa ma mata'ud dunya fil akhirati illa qalil ya. Tidaklah kenikmatan dunia ini dibanding akhir sedikit. Kita kan mencintai pegunungan, mencintai lautan, mencintai sunset, sunrise. Ya. Kita mencintai orang-orang yang fisiknya bagus gitu ya, yang cantik, yang ganteng, mencintai yang lucu-lucu ya, anak-anak yang lucu. Kemudian mencintai keindahan segala macam. Subhanallah, itu ciptaan Allah. Itu ciptaan Allah yang maha indah, yang maha sempurna. Sehingga ketika orang benar-benar mengenal Allah, maka dia akan tumbuh rasa cinta yang sangat cinta kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Warojaan, kemudian dia beribadah kepada ilah yang dia benar-benar berharap. Ya, hanya kepadanya. Naam, semua harapan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Huwas samad, dialah tempat bergantung semua makhluk. Wa tawakkulan wa du'aan. Kemudian juga mewakilkan semua urusannya hanya kepada Allah dan berdoa hanya kepada Allah. Wal ma'asi kulluha qadihatun fi hadat tauhid. Dan maksiat, semua jenis maksiat itu mengotori tauhid ini. Makanya bertingkat-tingkat. Ya, seseorang istiqomah di atas tauhid. Ya. Dan yang mengotori istiqomahnya itu adalah maksiat. Ya. Li'annaha ijabatu lida'il hawa wa huwa syaitan. Karena maksiat itu memenuhi undangan hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu dihembuskan oleh syaitan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Berkata Hasan al-Basri rahimahullah taala dan yang lainnya, yang dimaksud ayat ini huwallazi la yahwa syai'an illa raqibahu. Maksudnya adalah orang yang tidaklah dia memiliki keinginan hawa nafsu, melainkan dia akan lampiaskan hawa nafsu tersebut. Sehingga hawa nafsu itu jadi Tuhannya. Jadi dia nggak peduli dengan halal haram, tidak peduli dengan syariat Allah, tidak peduli dengan apa namanya moral-moral, norma-norma manusia, nggak peduli, nggak tahu malu ya. Ini hadis yang sebelumnya ini masih nyambung ya. Orang yang sudah nggak tahu malu ya sudah, apa aja dia lakukan ya. Ya ini ayatnya. Orang yang menjadikan Tuhannya sebagai Allah. Sehingga dia nggak bisa istiqomah. Fahada yunafil istiqomah ala tauhid. Maka maksiat memperturutkan hawa nafsu ini akan menafikan seseorang dari istiqomah di atas tauhid. Maka hati-hati dengan maksiat. Maksiat ini bagaikan kotoran ya, atau apa, sesuatu yang merusak, menghancur bangunan keimanan kita, bangunan keistiqomahan kita. Yang dia sedikit-sedikit menggerogoti, mengkeroposi bangunan-bangunan, ya, pondasi-pondasi tauhid kita, maksiat tersebut.
Fa nasallallahu salamul afiyah. Wa amma ala riwayati, adapun berdasarkan riwayat menrawa, dengan riwayat ini yaitu riwayat Imam Muslim ya salah satunya. Kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Karena sebelumnya kan kul rabbiyallah. Sedangkan riwayat Imam Muslim dan yang lainnya kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal makna adhar. Maka maknanya lebih jelas lagi ini. Kalau Rabbuna Allah tadi kan Tuhanku adalah Allah, perlu diperinci. Kalau amantu billah, aku beriman kepada Allah, ini sudah sangat jelas. Maksudnya apa? Tidak hanya beriman dengan hatinya, tapi dengan semua konsekuensi makna iman. Karena li'annal iman, karena iman tersebut yadkhulu fihi al-a'malu salihah inda salaf. Termasuk ya makna iman itu adalah amal soleh. Ini menurut para salaf wa man tabi'ahum min ahlil hadis, dan siapa saja yang mengikuti mereka dari kalangan ahli hadis. Nah, ya, para salafus soleh menafsirkan iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan perbuatan dibuktikan dengan perbuatan, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Fastaqim dalam surat Hud ayat 112, maka istiqomalah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka, dan kepada orang-orang yang bertobat ya, yang ikut bersamamu, wala tadghaw, janganlah kalian melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia melihat apa yang kalian kerjakan. Fa'amarahu an yastaqima huwa wa man taba ma'ahu. Maka ayat ini Allah memerintahkan Nabi SAW untuk istiqomah dan orang-orang yang bersama Nabi SAW. Wa an la yujawizu ma umiru bihi, dan janganlah mereka melampaui batas dari perintah-perintah yang Allah perintahkan. Wa huwa tughyan, yaitu sifat melampaui batas ya. Wa akhbaru annahu basirun bi amalihim, dan Allah mengabarkan bahwa dia maha melihat atas semua perbuatan-perbuatan mereka. Muttali'un 'alaiha, semuanya disaksikan oleh Allah. Allah berfirman, "Falidzalika fad'u." Oleh karena itu berdoalah engkau, serulah Allah. Wastaqim, dan istiqomalah engkau, kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang musyrik tersebut. Asy-Syura ayat 15. Berkata Qatadah rahimallahu taala, umira Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yastaqima ala amrillah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk istiqomah di atas perintah Allah, di atas perintah Allah. Berkata Tsauri alal Al-Quran, ya, istiqomah di atas Al-Quran. Dan dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia berkata, lama nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, syammara Rasulullah SAW. Nabi SAW benar-benar menjadi sangat serius ya. Fama ru'ya dhahikan. Setelah turun ayat ini tidak pernah terlihat Nabi tertawa lagi. Saking Nabi seriusnya mengapa ingin mengamalkan perintah Allah ini ya. Kharaja Ibnu Abi Hatim. Dan disebutkan oleh Kusyairi dan yang lainnya dan yang dari sebagiannya, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam, bahwasanya dia pernah melihat Nabi di dalam mimpinya ya. Kemudian faqala lahu, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qultu syayyabatni hudun wa akhawatuha. Ay qulta syayyabatni hudun wa akhawatuha. Engkau pernah mengatakan surat Hud dan saudaranya ya, surat Hud dan surat-surat yang lainnya telah membuat ubanku cepat memutih. Fama syayyabaka minha. Lalu ditanyakan, apa yang membuat engkau beruban ya Rasulullah dari surat tersebut? Nabi SAW bersabda, yaitu firman Allah, fastaqim kama umirta. Yaitu perintah Allah, istiqomalah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah, sesungguhnya aku adalah basyarum mislukum, ya, manusia seperti kalian. Yuha ilayya. Hanya saja diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Maka istiqomalah kalian di atasnya ya, di atas tauhid tersebut, dan memohon ampunlah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Waqad amara Allah Ta'ala bi iqamatid din umuman. Dan Allah SWT telah memerintahkan Nabi SAW untuk menegakkan agama secara umum. Mengamalkan agama ini. Mengamalkan agama, perintah-perintah agama, perintah-perintah Allah SWT. Semuanya. Ya, Nabi SAW diwajibkan oleh Allah untuk mengamalkan agama tersebut dan mendakwakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-13, "Syara'a lakum minad din," telah diwasiatkan kepadamu ya, disyariatkan bagimu agama ini ya. Ma wasabihi Nuhan, sebagaimana telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan juga apa-apa yang sudah kami wahyukan kepadamu. Wa ma wasaina bihi, dan yang kami wasiatkan dengannya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ya, ini ayat tentang para ulama beristimbat dari ayat ini, para Rasul ulul azmi itu 5, yaitu ini ya. Yaitu apa wasiatnya? An aqimuddin. Disyariatkan dan diwasiatkan untuk menegakkan agama ini. Mengamalkan agama ini. Mengamalkannya, mendakwakannya. Wala tatafarraqu fihi. Dan janganlah kalian bercerai-berai di dalamnya. Wa amara bi iqamatis shalah bi iqamis shalah fi ghairi mawdi'in min kitabi, dan Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, mengamalkan salat di tempat yang lain dari Al-Qur'an. Kama amara bil istiqamah ala tauhid fi tilkal ayataini, sebagaimana Allah memerintahkan untuk istiqomah di dua ayat tersebut. Ya, artinya istiqomah itu selain istiqomah di atas tauhid, juga istiqomah di atas apa-apa yang Allah wajibkan, di antaranya istiqomah di atas salat. Nafa'ana Allah bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullahu wa hadana ila siratal mustaqimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan lanjut makna istiqomah yang akan disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala secara terperinci pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini kita cukupkan saja ya, Syekh Muhammad ya, karena anak akan safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Baik, insyaallah Ustaz akan safar, jadi mungkin sudah tidak ada sesi tanya jawab untuk pertemuan malam hari ini. Insyaallah kajian akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bagi yang memiliki pertanyaan, kami harapkan bisa disimpan dulu. Nanti akan kita insya Allah kita buka pertanyaan di kesempatan berikutnya. Baik, kami ucapkan jazakumullah kepada jamaah yang sudah dapat hadir di program kita pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Sebelum kami undur diri, kami informasikan terlebih dahulu kepada jamaah bahwasanya insya Allah esok hari di hari Ahad 28 Juni 2026 kita akan ada agenda kajian yang akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair di dosa besar kelima, tidak mau membayar zakat, yang mana akan diisi oleh beliau Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darimi, MA Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu kami mengajak kepada jamaah untuk dapat hadir di kajian esok hari dan men-share informasi kajian tersebut seluas-luasnya kepada keluarga maupun rekan dari jamaah. Baik, demikian informasi dari kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Yang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada jamaah melalui meeting. Barakallahu fikum.